Halo sahabat Media Indonesia, kembali lagi di Mikom Update. Hari ini bersama saya Atalia Saya Putri. dan seperti biasa kita akan membahas tentang berita-berita hits di Mikom. Dan hari ini kita akan membahas tentang judi online ya kak ya. Ya, kita mau bahas soal judi online yang kayaknya lagi banyak orang Indonesia yang Banyak banget. Iya, jadi keranjingan ya, istilahnya kecanduan ya. Iya. Teman-teman Kak Putri ada nggak kira-kira yang main judi online? Wah, kurang tahu ya, tapi kayaknya sih ada ya, Tak ya. Kayaknya sih pasti ada aja deh. Karena Ada pasti. ini tuh bisa dibilang ya, tanda kutip virusnya ini udah kemana-mana. Bahkan kita juga tahu sendiri ya, sekitar sebulan lalu ada anggota DPR yang diduga kuat sedang bermain judi online pas lagi rapat. Anggota DPRD DKI, tepatnya anggota DPRD DKI Tak. Ini dari fraksi PDIP dan dia menyangkal sih dia bilang lagi main Candy Crush kayaknya, lagi main Candy Crush. Tapi ya dari pihak fraksi PDIP-nya akhirnya juga sudah memberhentikan yang bersangkutan ya. Nah sekarang tuh ini kayaknya dia udah mau digantikan juga ya di DPRD DKI. Tapi sebenarnya mungkin emang rancu kali kak judi online dan game online, mungkin agak-agak kayak kelihatannya kayak game kali ya. Aku nggak pernah lihat sih sebenarnya, tapi mungkin teman-teman aku ada yang main dan bahkan katanya untuk setor awalnya pertama kali tuh bisa minimal 10.000 doang. Ya nggak butuh uang yang banyak ya. Jadi Iya. emang kayak dimudahkan banget nih, dimudahkan banget sama pihak bandarnya bisa dibilang ya, atau dari yang pemilik websitenya supaya banyak orang yang mulai. Ibaratnya semua kalangan bisa main gitu. Nah ini Kementerian Kominfo ini sejak 2018 nih udah memblokir lebih dari 800.000 situs judi online. Dan banyak banget. Menkominfo Budi Ari bilang pemblokiran tetap terus dilakukan, tapi memang website-website baru ini juga terus muncul ya. Jadi memang ini tantangan sih ya, karena banyak juga yang dari sumbernya itu bukan dari dalam negeri atau dari luar negeri. Jadi banyak yang terus-terusan gitu yang baru yang muncul. Dan pasti ada kerugian juga ya kak dari judi online ini. Berapa sih kak totalnya kerugian kita? Ini Menkominfo juga bilang katanya warga Indonesia rugi lebih dari 27 triliun dari judi online. Lebih khususnya judi slot. Nah ini yang paling populer ya, judi slot online ini udah bikin kerugian 27 triliun. Per bulannya diperkirakan 2,2 triliun nih. Orang Indonesia ngeluarin duit yang jatuhnya rugi gitu. Karena ya kita banyak juga kan ya pengakuan-pengakuan dari yang dulunya mungkin main judi slot atau judi online lainnya, mereka bilang karena memang kemungkinan untuk menangnya tuh juga sangat tipis, tapi mereka sudah kecanduan gitu kan, susah untuk berhenti. Karena memang ini judi ini ya, kalau menurut psikolog ini udah masuk kategori hal yang bisa bikin adiksi. Dan tidak semudah itu nih ketika orang udah kebiasaan main judi ataupun judi online untuk berhenti. Perlu tahapan-tahapan dan komitmen yang kuat ya untuk bisa berhenti. Jadi itu yang bikin gak mudah, dan biasanya orang kalau udah kecanduan susah berhenti Ya, dan sebenarnya kalau di editorial Media Indonesia juga hari ini dibahas kak. Jadi kenapa sih sebenarnya orang tuh bisa kecanduan main judi? Faktor utamanya ini sebenarnya karena faktor ekonomi. Jadi mereka mungkin kayak mentok gitu ya. Gue mau nyari duit kemana ya? Dan akhirnya ya udahlah judi aja, gambling gitu kak jadinya. Dan itu sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia tuh jadi kayak kecanduan judi online. Bahkan nih bisa dibaca juga di mediaindonesia.com, ada pengamat, ada pakar IT yang bilang bahwa ya kayaknya judi ini udah jadi kayak karakter ya buat masyarakat Asia. Jadi memang kayaknya di Asia ini pasarnya ya untuk judi online ini peminatnya banyak, dan kayaknya masih terus bertambah sampai sekarang meskipun udah terus diingatkan juga ya. Dan ini dari pemerintah juga udah berkali-kali nih ngingetin buat kalangan influencer, seleb dan lain-lain supaya ayolah gitu, kalau dapat endorse atau iklan yang kira-kira berbau judi online jangan diterima, karena ini banyak juga nih
yang entah secara sadar atau tidak sadar kemudian ternyata mereka mengiklankan judi online dan akhirnya banyak followersnya yang mencoba akhirnya terjebak di situ. Bahkan katanya mau dipolisikan juga nih tak sama pemerintah endorsement yang terkait judi online nih influencer. Nah itu nanti kita lihat nih kelanjutannya gimana. Beberapa kan tapi yang dipolisiin ya. Iya, nah kelanjutannya mereka akan seperti apa nih, dijeratnya dengan undang-undang apa, apakah UU ITE atau yang lainnya, ini masih berproses sih. Yang pasti buat sahabatmedaindonesia.com jangan gampang percaya ya ketika ada iklan-iklannya, karena memang pop up judi online ketika buka website itu banyak banget sih, dan kadang ada yang sengaja buka atau nggak sengaja atau gimana, nah itu akhirnya terjebak. Karena ya mungkin sahabat media Indonesia bisa lebih hati-hati juga, jangan sampai terjerat utang gara-gara judi online ya, itu merugikan sekali. Oke. Segitu aja bahasan dari kita, bye.